Welcome to Ecclesias Podcast. Yeay. Kembali lagi bersama kita berdua, Cece Lili dan Cece Melisa. Dan juga saya, Cece Rumi. Hai. Dengan pembicara dan moderator yang cantik-cantik tentunya. Wah, Di minggu ini kita membahas apa nih Cici Lili? Sudah nggak kerasa 1 minggu berlalu ya kan? Aduh, Sudah saya 1 sudah minggu merenung ya. ini love time language apa flies yang so fast. Iya, punya. kemarin kan kita bahas love language. Left sampai. Iya, sampai salah. Kemarin kita bahas love language itu kan cuma arti-artinya aja ya guys ya. Nah, yang sesi kedua ini penasaran cara dong. pengaplikasiannya itu loh ya kan. Aplikasian love language. Pengaplikasian love language. Berat sepertinya teman-teman. Iya, langsung aja. Cici Rumi, kita mau tanya ini. Kan enak langsung gitu ya. Gak pakai basa-basi Nggak pakai ya. basa-basi ya. Perempuan-perempuan itu the point, saya suka. Lanjut. Gimana sih Ce cara mengutarakan setiap love language masing-masing kepada orang lain dengan cara yang benar? Tentunya tuh sesuai dengan firman Tuhan. Wah, ada firman Tuhannya ini. Jadi nggak bisa aneh-aneh ya. Waduh. Iya, sesuai firman Tuhan. Udah benar tadi jawabannya. Ya udah kita tutup podcast. Oh, belum ya. Cara mengutarakan, maksudnya memberitahu nih, Iya. love language-ku ini adalah gitu. Ya, mengapresiasi bukan merealisasikan ya. Kalau Menyatakan. bukan menyatakan ya, mungkin lebih ke kayak Mengekspresikan misalkan Lili ini love language-nya give. Nah, cara mengutarakan gimana? Apa Oh, iya, ngasih benar-benar. terus atau gimana? Atau kita harus to the point ke orang gitu ya. Kadang-kadang aku ini love language-nya ini gitu. Iya, Gimana, Ci? benar. Kadang-kadang kan sungkan ya kalau give ini Tahu-tahu- dipikirnya matre gitu. Minta-minta. Gitu ya. Physical touch pikir pengen disentuh terus gitu kan Wih. ya. Sentuhlah aku gitu ya. Physical gitu. Cara mengutarakan, cara menunjukkan saya ini love language-nya seperti apa. Ya, lebih tepatnya adalah bukan mengutarakan, tetapi lebih dulu mencari dan menemukan love language orang lain. Ah, betul. Wow. Ya, Ya. betul itu. Tidak Ngeri diduga ya. jawabannya ya. Karena kalau firman Tuhan itu bahkan Yesus sendiri kan ngomong, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk dipahami love language-ku adalah ini, tapi dia datang justru untuk mencari tahu love language orang-orang dalam dunia ini dan bagaimana dia bisa do something untuk mereka. Gitu. Oke. Jadi kalau kita mau dipahami orang lain kan, tapi kalau yang sesuai firman Tuhan, yang Tuhan ajarkan adalah Tuhan mau kita duluan belajar memahami orang lain. Ah, itu betul. menarik Memang banget. sifat manusiawi itu kan egois ya. Kita tuh maunya dipahami terus tapi enggak belajar Pahami memahami aku, sentuh Iya. aku gitu kan. Kalau physical touch. Kadang aku memahami dia harus paham aku juga gitu ya. Nah, kalau Tuhan nggak begitu. Jadi dia jelas datang. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi itu cara mengutarakannya. Keren. Biarlah orang menemukan tentang kita dan menyatakan kepada kita. Tetapi kita sendiri tugas kita adalah bukan menunjukkan apa yang kita mau orang lain lakukan untuk kita, tapi melakukan lebih dulu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan kepada orang lain. Benar Gitu. memang. Tapi harus dengan tulus ya, nggak boleh pura-pura kamu give kan, kayak biar orang-orang cari tahu kita gitu, nggak Ada boleh. kan gitu orang ya. suka traktir dalam rangka supaya dia mendapatkan word of affirmation. Benar. Ada itu ya. Ada kayak banyak gitu ya. ada. Tapi ada juga orang yang memang punya karunia mentraktir. Luar biasa. Melisa ini karunia. Oh gitu, Emang habis ini dulu Cah, ya, gitu. habis ini Cah, langsung aja ya. Itu sebuah karunia ya, Ci, bukan pemborosan. Pemborosan. Nah, baik. ini C, kalau Ya. misalnya kita tuh gimana sih nyikapin kalau misalnya pasangan ya, itu kan pasti kan beda-beda love language-nya. Gimana cara menyikapi pasangan yang love language-nya tuh beda sama kita? Misal kayak aku nih, love language-nya itu give-nya tuh tinggi, tapi kalau yang cowoknya misalnya itu give-nya rendah, bahkan 0 gitu kan. Wah, pengalaman. Cenderung kayak aku kan nilainya jadi kayak kamu kok pelit sih gitu kan. Padahal ya memang love language orang kan beda-beda gitu, C. Gimana ya cara kita tuh menyikapi? Oke.
Kalau menyikapi, karena jelas setiap orang pasti punya love language-nya yang beda-beda ya, nggak mesti sama. Ada juga yang sama, kalau sama-sama quality time-nya kan enak ya. Nah tapi kalau misalkan berbeda, yang penting adalah kita bisa belajar memahami orang itu. Balik lagi seperti yang pertama tadi, karena cinta itu tidak pernah selfish. Jadi cinta itu nggak pernah egois, nggak pernah buat aku aja. Tapi cinta itu lebih kepada give, memberi. Nah, kalau misalnya si cewek misalnya hadiah yang dia suka itu adalah yang mahal-mahal, sedangkan cowoknya enggak bisa memberi hadiah yang mahal-mahal, maka di dalamnya itu perlu ada komunikasi. Itu penting. Ya perlu diomong. Misalnya si cewek memang high class gitu ya gayanya, sedangkan si cowok ya orangnya sederhana biasa aja, bahkan mungkin dia juga nggak bisa terlalu memberikan barang-barang branded gitu. Nah kalau misalkan seperti itu mesti ada obrolan gitu, karena love language itu memang tujuannya adalah untuk menguatkan atau meningkatkan kualitas hubungan. Tetapi bukan berarti terus kemudian kita harus selalu mengambil keuntungan dan selalu harus dipuaskan. Justru love language itu juga satu bentuk penyangkalan diri, mungkin boleh dibilang begitu. Maksudnya gimana nih penyangkalan diri? Ketika kita suka dengan sesuatu yang high class gitu, lalu kemudian kita lihat pasangan kita atau teman dekat kita nggak selalu bisa kasih sesuatu yang high class, maka pemberian dia itu tetap bernilai. Bernilai itu bukan berharganya, tapi value-nya itu adalah apa yang membuat dia memberi kepada kamu. Contoh nih ya, janda miskin. Kalau memberi di rumah Tuhan itu udah ada tarifnya gitu kan, ibarat kata ada, kalau misalkan persembahan ya domba gitu. Terus kemudian kalau nggak punya uang sama sekali, burung nggak apa-apa. Nah, si janda miskin ini ketika dia masuk ke bait Allah, dia kasih persembahan, tapi 2 keping perak, dan itu adalah mata uang yang paling rendah pada waktu itu. Tapi coba Tuhan yang sedemikian besar, dia ngomong justru pemberian dia itu pemberian yang lebih paling besar ya. Soalnya itu semua yang dia punya. Iya. Gitu. Jadi kalau si cewek ini memang orang yang sangat suka barang branded, sepertinya dia yang mulai harus menyangkal diri. Jadi bukan dilihat dari jenis barangnya toh, karena kan memang receiving gift itu tadi bukan juga soal nominalnya, kado yang dikasih, tapi bagaimana walaupun sederhana pun dia tetap senang, tetap excited menerima itu. Jadi bukan nilainya gitu. Kalau misalnya memang ceweknya high class, ya memang perlu bukan menurunkan standar ya, tapi lebih manusiawi. Ya kita memang nggak bisa memungkiri sih ada orang-orang tertentu yang katanya istilahnya adalah lahir dengan sendok emas di mulutnya, crazy rich gak gitu. Keselak ya. Ya makanya. Sendoknya aja tapi nggak kenyang dong kalau cuma sendoknya doang. Ya kan minum susu kita perlu kan. Nah, maksudnya jadi dia sudah lahir dengan difasilitasi sedemikian rupa karena memang secara ekonomi mungkin berada gitu ya. Tapi harusnya ketika kalau bicara tentang karakter orang itu nggak mempengaruhi. Bisa jadi orang yang memang punya sendok emas di mulutnya tadi bisa humble. Jadi justru bahasa kasihnya nggak juga barang-barang itu gitu. Jadi nggak ada masalah. Intinya bukan tentang nominal ya, bukan tentang materi bukan atau nominal, hati ya yang memberi ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih ada pertanyaan love language ini kan penting juga untuk kita bisa mengasihi orang lain dengan tepat. Tapi kalau misalnya orang lain ini seperti keluarga, pasangan atau teman itu nggak memberikan kasih yang sesuai dengan love language kita kayak yang tadi itu. Nah, apakah kita harus membiarkan our cup of love-nya ini kosong? Karena tidak mungkin untuk berusaha mengasihi orang lain secara terus-menerus tapi nggak mendapatkan hal yang seimbang atau yang sama lah. Pertanyaan luar biasa saudara-saudara yang mungkin mewakili hati banyak orang. Cup of love, cup of rice biasanya sekarang cup of love. Jadi kalau menurut aku justru
Tuhan itu yang tidak akan pernah membiarkan your cup of love is empty. Wah, luar biasa. Jawabnya selalu menohok. Jadi, kalaupun ada orang lain yang kita udah berusaha nih mencintai orang itu dengan mengerti, memahami love language-nya mereka masing-masing, tapi aku nggak mendapatkan, harusnya kamu tuh take and give gitu kan, itu hubungan gitu kan. Masa kita kasih bestie kita setiap kali ulang tahun ditraktir terus, tapi kita ulang tahun dia nggak pernah traktir kita. Lupa bahkan bestie gimana? Iya, bahkan lupa ulang tahun kita. Nah, ketika kita berbicara sebagai orang Kristen, waduh, ini bahasanya udah mulai formal nih. Ketika kita bicara sebagai orang Kristen, atas nama orang anak-anak Kristen langsung. maka kita justru diminta untuk mengisi cup of love-nya orang-orang, tapi bukan meminta kembali. Yesus kan pernah ngomong, kamu garam dunia. Pernah nggak garam itu rasanya jadi manis? Pernah tahu nggak? Garam yang kelamaan terus jadi tawar manis gitu. Gak pernah sih ya. Gak pernah. Kecuali temenan sama gula yang banyak gitu mungkin. Bisa manis sih kalau disambel. Diaduk jadi satu. Nah, itu maksudnya apa? Kenapa sih Tuhan harus pakai kata garam sih di situ? Karena ketika kamu belajar untuk menyatakan kasih kepada orang lain, Tuhan itu lagi memastikan ketika kamu berbagi keasinanmu ke tempat yang lain, kalau kita sebagai garam ya. Kalau kita berbagi keasinan kita di tempat lain, asin kita nggak akan berkurang kok. Air laut tuh ya, kalau misalnya kita ke pantai, terus kemudian kita ambil di gelas, air lautnya kita ambil, asinnya berkurang nggak? Nggak, dia tetap asin, ya kan? Itu menandakan bahwa justru kita tuh dipanggil untuk mengasihi orang lain. Dan yang bisa melakukan itu, yang bisa melakukannya adalah orang-orang yang sudah membiarkan cup of love-nya penuh oleh kasih Tuhan. Jadi yang bisa mengasihi orang lain walaupun orang itu gak bisa membalas sesuai dengan bahasa kasih kita, itu justru Tuhan sudah membuat kita sudah penuh. Jadi walaupun orang lain gak bisa mencintai kita sesuai dengan yang kita mau, Tuhan sudah mencintai kita dengan cara yang kita mau. Jadi nggak ngerasa kosong ya. Gitu. Tapi kadang-kadang kan ada Jaya yang kayak udah berpasangan gitu, terus dia statementnya tuh aku mengisi pasanganku terus, sedangkan aku nih gak ada isinya, aku kosong, nggak diisi orang lain gitu. Pasanganku nggak bisa mengisi aku secara utuh. Bahaya ya, gitu. terus nanti orang lain yang ngisi gitu Nah, ya. itu Wah, terjadilah perseling-seling. Iya kan. Iya, banyak sih hubungan pacaran, hubungan rumah tangga yang kemudian akhirnya menyimpang berbelok ke sono-sono itu, yang membuat orang itu menjadi setiap tikungan ada. Buka cabang banyak. Buka cabang di Indomaret ada mana-mana. banyak. Iya, kalau apa namanya, perusahaan besar buka cabang di mana-mana menunjukkan kesuksesan. Tapi kalau manusia buka cabang di mana-mana, ini bahaya. Ya, jadi kalau orang-orang seperti itu artinya dia menjadikan hubungan pernikahannya sebagai suatu kebutuhan untuk dipuaskan. Sorry to say, tidak sedang menghakimi mereka yang menikah dan merasa kosong. Tapi justru ketika dia merasa pasangannya tidak memberikan kasih yang cukup untuknya, orang-orang seperti itu diizinkan Tuhan, bahkan disambut Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Karena memang kalau kita mengharapkan kasih dari manusia, pasti Ujung-ujungnya kecewa. Iya, Pengalaman kan? lagi nih. Berharap pada manusia ya guys. Iya. Berharaplah dan bersandarlah pada Tuhan. Amin. Seberapa banyak sih cewek yang suka bilang gini, aku tuh pengen dia tuh kayak gini loh, pengen kayak gini loh. Iya, aku tuh mau sandaran. Kita tuh menuntut kamu Tapi tuh yang ternyata nggak bisa gitu. yang kuat, cowok, ya kan? Ikutan miring kalau disandar. Jatuh. Jangan ikutan miring kalau disandarin gitu. Nah, itu realita yang kita mesti tahu, dan itu yang mesti menjadi salah satu yang kita gumuli ketika kita mau memutuskan untuk menikah dan mengkonfirmasi ini pasangan hidup saya nih, gitu. Karena akan ada masa-masa di mana kita akan mengalami masa-masa kejenuhan itu, yang pada akhirnya yang nggak bisa juga kita menuntut orang lain mencintai kita seperti yang kita mau. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Makanya Jadi carilah dulu kerajaan Allah. Luar biasa. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat berapa itu? Wih. itu dia, betul
Betul sekali. Wih. C, mau nanya lagi C. Banyak pertanyaannya kan. Gimana kalau seseorang itu memaknai love language sebagai alasan untuk berkelakuan yang kurang baik atau negatif terhadap orang lain? Kayak Ica, tak pegang-pegang gini. Alasannya aku memang physical touch, tapi aku sebenarnya mau ngambil kesempatan gitu pegang-pegang Ica. Seneng sih aku. Jadi seneng kalau Cici Lili yang pegang-pegang. Kasih. Jadi kalau seperti itu, saya kasih ilustrasi ya. Itu ibarat orang pegang pisau dapur, tapi dia pakai untuk menusuk perut orang. Waduh, serem juga ya. Sekali. Iya, biar ekstrim, biar seru gitu yang dengerin Eklesian Podcast nih. Kalau ada yang ngantuk-ngantuk, pisau gitu. Ya, jadi maksudnya apa? Salah pakai toolsnya. Karena love language itu Tuhan ciptakan tidak untuk menjadi bahasa Mandarinnya itu aji mumpung. Bahasa Mandarin. Mungkin itu Jepang. Oh, Jepang ya. Ajinomoto. Ups, sebut merek. Nanti disensor ya. Mungkin mau di endorse gitu kan. Ajinomoto. Oke, baiklah. Iya. Ya, jadi gitu. Love language itu kalau misalnya dipakai untuk dimanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang negatif, yaitu tadi dia pakai tools itu dengan cara yang salah. Jadi itu suatu kesalahan, penyimpangan berdasarkan dengan physical touch, terus kemudian ya itulah pokoknya. Karena love language itu ditulis oleh Gary Chapman, tujuannya teori ini adalah supaya relasi antar keluarga, teman, pasangan itu jadi lebih baik, lebih settle gitu loh kalau punya hubungan. Sehingga kalau dimanfaatkan untuk hal yang negatif justru akan membuat hubungan itu makin tambah rusak. Nah, ini dia bagaimana memang yaitu tadi tools itu banyak ya kan, tapi memang apakah itu berhasil dengan baik atau enggak tergantung kepada manusianya yang menggunakan tools itu tadi. Mungkin mungkin petani bisa dikasih cangkul yang harganya mahal, tapi kalau petani itu emang enggak punya ilmu mencangkul yang baik, ya hasilnya ya tetap gitu-gitu aja, ya kan? Benar. Nah, tapi kalau memang ahli gitu mau toolsnya nggak harus mahal-mahal kan tetap bisa bagus hasilnya ya, tergantung berarti. Tergantung dari pemakainya berarti ya. Contoh juga nih kayak nenek kakek kita yang sampai tua terus bersama-sama dipisahkan oleh maut. Kira-kira mereka udah tahu nggak sih bahasa kasihmu apa kek? Iya, zaman bahasa nggak ada ya love language juga ya. Dan mereka bisa langgeng kan, dan mungkin ada di antara mereka yang bisa saling mencintai. Teori ini kan teori yang datang kemudian. Tapi mereka ngerti gitu loh cara mempergunakan. Mereka nggak ngerti love language, tapi hubungan mereka juga bisa baik tuh. Gitu. Jadi love language adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk membuat hubungan itu menjadi lebih settle, tapi bergantung lagi kepada kita para pemakainya. Begitu. Kalau boleh dibilang masih masuk ke physical touch nih, Jena. Kadang-kadang kan iya benar. Love language khusus untuk yang para physical touch ini dianggap sebagai sesuatu hal yang kontroversial gitu ya. Pandang negatif terhadap orang lain, apalagi orang yang bukan love language-nya physical touch, kayak kamu physical banget, kayak ngapain sih? Aku mengalaminya. Wah, ini genit kamu tuh mungkin gitu dipikir jangan ya. pegang-pegang. Pergi. Jadi kan, aku pernah nih mengalami itu. Kan kalau misalkan ada orang, walaupun nggak terlalu kenal, terus pegang tanganku gitu kan, aku bisa aja. Ya, Pegang bukan pundak sesuatu juga hal biasa yang aja. aneh gitu ya. Tapi kemudian aku tuh punya temen yang kemudian ketika tangannya bilang, hah? Langsung menghindar gitu loh tangannya, gimana ya? Pemirsa Eklesia Podcast nggak bisa lihat ekspresi saya, tapi maksudnya menghindar gitu loh, ada yang nggak mau banget dipegang. Saya jadi mikir, ya aku genit apa ya? Gitu awalnya, ya kan? Tapi ternyata physical touch yang dimaksudkan oleh Gary Chapman itu adalah bagian-bagian tubuh yang menimbulkan rasa dimotivasi. Dimotivasi dikuatkan secara mental, bukan dibangkitkan hawa nafsunya. Jadi kita ini manusia ini kalau bahasa kerennya tuh punya sex appeal kan. Nah, ada bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, ini jadi sex education nih sekarang nih kita sekilas saja. Senengnya kayak gini. Nah, ada bagian-bagian tubuh manusia tuh kan yang kalau disentuh itu membangkitkan sex appeal.
Tapi ada bagian-bagian tubuh tertentu yang ketika disentuh itu tidak membangkitkan sex appeal, tetapi membangkitkan semangat. Benar. Contoh kalau misalkan cowok tepuk ini bahunya, plek-plek. Ya. Coba tanya sama si cowok tuh, pasti dia merasa kayak dikasih Wih. apa ya, kasih kekuatan gitu, Semangat gitu kasih ya, Ci. semangat gitu. Itu Kalau pas menunjukkan- love language-nya physical touch ya, dia ngerasanya seperti itu. Walaupun nggak physical touch, tapi secara psikologis tepukan di bahu untuk cowok itu menandakan sebuah support. Kamu bisa gitu loh kayak Iya gitu. Kecuali sih. kalau kelamaan tepuknya bisa jadi sex appeal juga kan ya, Ci. Tepuk terus gitu. Lagi-lagi. Iya. Tepuk Agak semakin kesini, agak bawah. kesini. Iya. Aduh, iki. Belum lagi kalau tambah kenceng ya, itu ngajak ribut namanya tuh. Dipukul yang dikeplak. Kalau cewek tuh kepalanya, kalau dilus gitu. Katanya Ya. kalau anak-anak dielus kepalanya itu meningkatkan rasa percaya diri dia karena dia merasa aku tuh ada buat orang ini gitu. Benar. Gitu. Jadi physical touch yang dimaksudkan itu bukan sentuhan-sentuhan atau pelukan-pelukan yang kemudian menghasilkan, mendatangkan, membangkitkan hawa nafsunya, sex appeal-nya, enggak, tapi yang membangkitkan semangatnya. Iya, Tuh, misal ketemu gitu, weca gitu. terus Jadi itu memang bener. berkaitan Semangat aku dengan jadinya. mindset juga ya. Tapi benar kadang semangat bisa sih. jadi di menyimpang gitu. Harus ada jadinya. batasannya juga kayaknya sih ya, nggak Iya. bisa Iya. semuanya di. Bener, ada batasan. Kamu nggak boleh cium-cium aku, Oh, Melisa. Ah, kalian pernah melakukannya? Ada videonya. Ada yang Nanti dirilis. ya nggak pernah mau aku cium sih. Tolong jangan menggiring isu dan menggiring opini para pemirsa Oh, iya, Eklesiat iya. Podcast, Eklesiat lagi, Eklesias Podcast. Pengalaman pribadi. Benar-benar. Iya. Begitu ya berarti ya, Saya Ci, ya. waktunya ya. Bener. Sudah berakhir ini ya. Waduh, Pertanyaannya selesai udah ya? selesai deh. Tenang-tenang ya, di minggu-minggu depan kita masih akan ada lagi Masih love. bersama dengan kita. Masih tetap kita. Nah, love language ini kan kalau di kalangan anak muda itu jarang ya kalau antar kayak sahabat atau orang tua. Kebanyakan kan sama pasangan nih kan. Nah, nanti kita spill ya. Ya, karena Minggu kita udah depan tahu Sekali lagi sepilnya kakak-kakak. acaranya apa, Jadi maksudnya minggu depan kita bakalan ya Digunakan bahas buat kalau apa. pacaran itu ngapain aja sih bener. gitu ya. Kalau Dan ini kan kalau misalnya disentuh sering batasannya sampai mana kayak gitu-gitu Iya, kan. Ya, batasannya adalah batasan-batasannya. 10 derajat lintang utara. Waduh. Ya, nggak usah lah ya, itu peta ya, di peta. Dulu guru geografi Bu. Enggak sih. Ya. Oke, siap kalau gitu. Cirumi mungkin boleh kasih closing statementnya di minggu ini, di Ya. hari ini. Closing statementnya adalah bahwa love language itu penting untuk membuat kita bisa mengasihi orang lain dengan tepat. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga sangat mengerti love language kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan ruangan hati kita kosong tidak terisi oleh cinta. Justru karena ruangan hati kita sudah dipenuhi oleh cintanya, kita sanggup mencintai orang lain dengan love language yang orang lain miliki. Terima kasih. keren nih. Keren. Closing Quote of the statement-nya. day. Wih. Ingat ya teman-teman semua. Ya diingat ya. Oke, kita closing Akhirnya dulu tutup. podcast. Iya kan? Oke, baiklah. Untuk bagi-bagi kita yang suka love language, Iya. quality time kita pasti gabung lagi di minggu depan ya. Oke, benar kan? siap. Oke. Oke, see you next week. Bye bye Yuters.